Banyak faktor. Oleh karena itu banyak orang yang punya keluhan datang ke dokter. Salah satu penyakitnya adalah tidak merasa lapar. Jadi kalau orang tidak makan, tidak lapar, itu penyakit sebenarnya. Nggak nafsu makan. Jadi tidak ada nafsu makan itu penyakit. Tetapi kalau sudah makan lapar terus, sama, itu juga penyakit. Artinya apa? Bahwa orang lapar karena tidak makan itu sehat. Obatnya adalah makan. Udah makan ya? Makan. Makan ya? Ya. Jadi bagaimana orang itu mengingat Allah melalui sholat? Bagaimana kalau orang itu ingat kepada Allah tanpa sholat? Ya tadi, berarti ada yang sakit gitu ya. Jadi cara memahaminya nggak pas. Itulah terkait dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, termasuk di dalamnya pemahaman. Karena beda pemahaman jadi tafarruq. Ini mana? Ya. Ini walau alam nih ya. Kita melihat gak usah perdebatan gitu ya, terlalu sadis. Jadi perbincangan para ulama mensikapi kasus yang lalu kan beda. Ayat yang diangkatnya sama. Kenapa kesimpulannya beda? Mungkin beda penafsiran karena beda kepentingan. Mungkin. Ya. Kenapa beda penafsiran? Karena beda kaos. Beda warna baju gitu ya. Kalau itu kan sudah menjadi persoalan, sudah tidak intisam lagi bihablillahi jami'ah karena terpecah dengan kepentingan. Ya, jadi repot. Kita lanjut. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah tentang nikmat Allah atasmu. In kuntum, ketika keadaanmu ada itu bentuk jamak dari adu. Ada orang Sunda di sini? Gak ada ya? Banyak. Oh banyak. Kalau orang Sunda menyebutnya ngaduan. Ngaduan itu asal kata dari aduan, memusuhi. Jadi adu itu musuh, bentuk jamaknya ada, bermusuhan. Ini dulu berkisah tentang dua kelompok di Madinah yang saling bertengkar, dua suku. Kaum Aus dan kaum Khazraj ini berantem terus gitu. Ya, jadi ada budaya antara satu suku dengan suku yang lain itu nggak akur gitu. Ini mohon maaf yang dibongkar lagi di utara dulu pernah terjadi kasusnya. Jadi jangan diungkap dulu, jangan diungkap lagi, ini nggak enak ya. Banten Makassar sempat terjadi konflik besar ya. Tapi alhamdulillah berikutnya banyak yang menjadi besanan gitu ya antara Banten dengan Makassar. Ada konflik yang cukup luar biasa waktu itu. Nah, kaum Khazraj dan kaum Aus itu senantiasa bertengkar. Persoalannya kan persoalan kecil, saling berbangga-banggaan tentang orang yang terdahulu, tentang orang-orangnya. Di antara kamu ada orang yang paling kaya yang ada itu disebut wah gitu ya, seperti kami juga berantem gitu. Jadi hal kecil itu berantem. Ini budaya yang sampai saat ini kadang masih sering terjadi ya. Apalagi bulan puasa itu suka ada tawuran antar warga. Budaya itu tinggalin budaya lama. Nah, lalu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak yang mereka itu masuk Islam, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, kemudian mereka jadi pertautan hatinya, dipersatukan, diikat dengan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga mereka merasakan dengan datangnya Islam itu
leburlah ya, permusuhan di antara mereka. Ayat ini turun menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Aus dan Khazraj di Madinah pada saat itu. Lalu fa'alafa baina qulubikum, maka Allah mempertautkan hati-hati mereka. Fasbantum, maka kata Allah, jadilah bi'ni'matihi, dengan nikmat Allah itu. Apa nikmatnya? Islam. Apa nikmatnya? Ta'aluf. Jadi rupanya berkaitan dengan pertautan hati itu merupakan nikmat besar. Ya. Kenapa nikmat? Karena apabila kita bersahabat di dalam kehidupan ini, kan suasana hati jadi enak. Bertemu dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, disebut nama siapapun, hati ini kayaknya nyaman aja gitu. Tetapi kalau hati ada sekat, di tengah jalan bertemu dengan si aduh. Ingat bahasanya gitu, pedas gitu, lihat mukanya, aduh. Ya. Ketika kita punya saingan, disebut namanya, jangan sebut dia. Jadi ada trouble di hati, membuat tidak enak. Tetapi kalau hidup bersahabat, itu rupanya disebut siapapun dan ketemu dengan siapapun ya nyaman gitu. Lalu fasbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu, dengan pertautan hati dengan ajaran Islam ini, menjadi ikhwana, menjadi saling bersaudara. Nah, ini menunjukkan bahwa ta'aluf itu akan terbentuk apabila nilai-nilai Islam, apabila nilai-nilai Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati. Ini yang susah. Maaf, jangankan nilai-nilai Islam masuk ke dalam hati, nilai-nilai Islam menjadi sebuah nilai cara berpikir itu kan gak gampang. Saya ingin tanya, ketika pertentangan antara nilai wahyu dengan nilai nafsu, itu yang menang apa? Wahyu apa nafsu? Secara nilai, secara konsep yang benar, ketika ada pertentangan antara wahyu dengan nafsu, yang menang harus wahyu. Tetapi dalam realitas kehidupan yang menang nafsu. Kita pulang ngaji nih, berbicara tentang sabar. Ya, di jalan kesenggol, ya, naik motor tuh. Kenapa mas? Iya, kurang ajar nih. Sabar mas. Kan ada ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Jawab kita apa? Ini juga udah hafal ayat itu mah. Sehingga ayat itu di lisan hafal, tapi cara berpikir gak merujuk kepada ayat itu. Suasana hati juga susah tersentuh dengan ayat itu. Ini yang menjadi trouble di dalam kehidupan. Untuk ta'aluf itu agak susah. Kenapa? Karena tahapan-tahapan Al-Quran menjadi sebuah nilai bagaimana cara berpikir, menjadi sebuah nilai masuk ke dalam hati. Ini yang terkadang prosesnya masih panjang. Kan cerita Umar bin Khattab itu ketika belum masuk Islam kan, bawa pedang, Al-Qiyai sudah hafal kisah ini. Ditanya oleh sahabat kan, kemana Umar? Saya akan membunuh Muhammad, kan begitu. Kata sahabat itu, wah tak membunuh Muhammad, wong adekmu sendiri juga masuk Islam, gitu ya. Paling nyari adeknya. Kebetulan namanya kan sama Fatimah gitu ya. Ketika sampai di situ, Fatimah sedang membaca ayat. Buka, jangan buka, jangan. Didobrak pintunya, didobrak pintu. Kemudian Fatimah, adiknya siapa, Umar bin Khattab itu sedang membaca ayat. Apa ayatnya? Toha ma nazzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa dzikratan liman yakhsha. Ketika dibaca itu, pedang yang tegar di tangan itu tiba-tiba jatuh, jatuh. Gemetar Umar bin Khattab ketika mendengar ayat itu. Kenapa? Faham. Jadi apa yang dibaca oleh adiknya itu masuk ke dalam
hatinya. Coba kita lagi marah bacain surat Toha. Coba. Ya, kita pulang ngaji nih marah. Ibu datang dari rumah, ada di kamar, baca Quran. Tuhan, manazal anikal Quran alitasqal. Kira-kira kita gemetar, kita menangis, takut dengan ayat itu atau marahin istri kita? Kan kita kamu ikut-ikutan lagi sono. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai Al-Quran itu ternyata ketika belum masuk ke dalam hati, untuk ta'aluf itu susah. Banyak kisah sejarah yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang sedemikian keras. Bahkan kisah sejarah yang demikian luar biasa tentang siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ketika dibaca Al-Quran menangis gitu. Ketika sekeras apapun berbicara disebutkan Al-Quran, nunduk gitu. Nunduk. Jadi orang rakyat biasa, bukan pejabat, di hadapan Umar membaca ayat, nunduk gitu. Ini terkait dengan ta'aluf. Artinya apa? Bahwa nilai Al-Quran yang dibaca mengalahkan dominasi hawa nafsu. Bila sudah seperti itu, maka kemungkinan ta'aluf itu mudah. Tetapi apabila senantiasa nafsu dan nafsu yang menang, maka sebanyak apapun Al-Quran dibacakan, untuk ta'aluf itu susah gitu ya. Oke, kemudian sudah masuk waktu Isya. Kita kerucutkan saja, nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Lalu wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kenapa ketika tidak ada ta'aluf diilustrasikan oleh Allah, orang ini sedang bermain-main di jurang api neraka. Kenapa? Nggak usah bahas sekarang, kita lanjut nanti. Kenapa diungkapkan Allah, dianalogikan bahwa ketika pertengkaran terjadi, permusuhan itu berkecamuk begitu antara suku Hajraj dengan suku Aus, diilustrasikan oleh Allah, kamu sedang bermain-main di jurang api neraka. Kenapa? Ya, kenapa? Gitu ya. Nah, kita bahas pada kesempatan yang datang ya. Jadi mohon maaf, kopiannya ini ya, nanti saya akan berbagi lagi. Jadi kita akan lanjutkan nanti. Mudah-mudahan berkaitan dengan hal ini, semakin kita kaji Al-Quran, mudah-mudahan sinar-sinar kebenaran, sinar-sinar ilahi masuk ke dalam hati kita, dan kita memang menyadari bahwa dominasi hawa nafsu yang membuat para tautan hati di antara kita seringkali terganggu, memang kita rasakan masih demikian dominan. Tetapi ala kulli hal, senantiasa kaji, senantiasa kita pelajari, mudah-mudahan dominasi hawa nafsu itu kalah dengan cahaya kebenaran yang datang dari Allah, sehingga bagaimana pertentangan dalam suasana hati kita, mudah-mudahan yang menang adalah wahyu, sehingga kita terbawa ke jalan yang lurus yang disinari dengan cahaya kebenaran. Demikian saya dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
لا